Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar pikiran dan kesibukan kita sehari-hari? Yuk kita coba luangkan waktu sebentar buat menjelajahi sebuah teks kuno, Vijayana Bhairava Tantra, yang bisa dibilang semacam peta menuju inti kesadaran kita. Kita semua pasti pernah kan menatap langit malam yang penuh bintang, luas banget, terus bertanya-tanya, di tengah semua galaksi ini, di mana sih sebenarnya pusat dari segalanya? Posisi kita tuh di mana di tengah kemegahan ini semua? Tapi, gimana kalau ternyata selama ini kita carinya di tempat yang salah? Nah, Vijayana Bhairava Tantra ini ngajak kita buat membalikan teleskop kita, mengarahkannya bukan keluar angkasa, tapi justru ke dalam, menjelajahi alam semesta yang ternyata terbentang luas di dalam diri kita sendiri. Nah, disinilah kuncinya. Teks kuno ini ngajarin kita kalau realitas tertinggi itu bukanlah sesuatu yang jauh di luar sana. Bukan dewa di langit, bukan juga galaksi yang entah di mana. Realitas itu adalah kesadaran Anda saat ini di sini. Jadi ironis ya, pusat yang kita cari-cari itu ternyata adalah kesadaran yang lagi melakukan pencarian itu sendiri. Konsep utamanya di sini disebut Bhairava. Penting banget nih buat dipahami. Ini tuh bukan nama dewa ya, tapi nama untuk sebuah keadaan. Bhairava adalah kesadaran universal itu sendiri, sebuah realitas di mana nggak ada lagi pemisahan, yang pada dasarnya bisa kita semua akses. Kutipan dari teksnya ngegambarin ini dengan indah banget. Kebahagiaan tertinggi dari keadaan Bhairava ini nggak perlu dicari jauh-jauh, karena itu ada di dalam diri kita. Dan pada hakikatnya, keadaan itu adalah alam semesta. Coba deh pikirin sejenak, alam semesta itu bukan cuma di luar sana, tapi juga di dalam sini. Oke, konsep ini mungkin kedengerannya keren, tapi agak abstrak ya. Terus, gimana caranya kita bisa ngerasain ini? Nah, teks ini ngasih kita alat yang super praktis dan selalu ada sama kita. Napas. Napas kita adalah pintu masuk yang paling nyata buat menjelajahi konsep-konsep yang dalam ini. Yuk, kita bedah dikit ya. Teks ini ngebagi nafas jadi dua gerakan utama. Ada prana, yaitu pas kita buang napas, energinya bergerak keluar. Terus ada apana, pas kita tarik napas, energinya bergerak ke dalam. Coba deh rasain sekarang, ritme sederhana ini lagi terjadi kan di dalam diri Anda saat ini juga. Nah, di sini nih praktisnya ajaran ini. Teksnya nggak cuma bilang perhati nafas, tapi ngasih kita dua jangkar yang spesifik banget. Titik pertama itu hrt, atau pusat tubuh tempat tarikan nafas kita berhenti sejenap. Titik kedua itu dua dasanta, titik imajiner kira-kira 12 jari di depan hidung kita, tempat hembusan nafas kita menghilang. Jadi pikiran kita yang suka ngelantur itu punya tempat buat berlabuh. Oke, sekarang kita geser sedikit fokusnya. Bukan lagi pada gerakan nafasnya, tapi pada sebuah momen yang sering banget kita lewatin, padahal disitulah intinya. Keheningan di antara setiap tarikan dan hembusan nafas. Nah, ini nih pertanyaan yang bisa mengubah segalanya. Gimana kalau rahasia kesadaran itu letaknya bukan pas kita narik atau buang napas, tapi justru di jeda yang super singkat di antaranya? Teks ini ngajak kita buat ngalihin seluruh perhatian kita ke momen hening itu. Teks ini bahkan punya nama untuk jeda itu, madhyasa. Bayangin deh, ini kayak celah di antara awan-awan pikiran kita yang rame itu. Untuk sesaat, semua obrolan di kepala berhenti. Dan di dalam keheningan singkat itulah kita bisa ngintip sedikit kesadaran murni, apa adanya, tanpa filter. Coba kita rasakan sejenak di dalam keheningan ini. Yuk kita coba masuk lebih dalam lagi ke keheningan ini. Teks ini menyebutnya sunya atau kekosongan. Tapi tunggu dulu, ini bukan kosong yang hampa atau gelap ya. Anggap aja ini seperti sebuah ruang potensi yang murni, sebuah kesadaran yang luas dan bercahaya. Biar kita paham sunya, kita harus kenal lawannya dulu, vikalpa. Ini tuh istilah buat pikiran kita yang super sibuk, suara di kepala yang nggak pernah berhenti ngoceh, konsep-konsep, dan penilaian-penilaian yang membentuk realitas kita sehari-hari. Jadi sunya itu adalah keadaan yang kita sentuh pas kita berhasil bebas dari vikalpa. Inilah tujuan dari memperhatikan jeda napas untuk memperluas momen hening itu sampai kita bisa diam sejenak dalam kesadaran yang murni dan tenang, di mana kita bisa bertemu dengan diri kita yang sejati. Kerennya lagi, teks ini ngasih latihan-latihan yang bisa langsung kita coba. Bayangin deh, menatap langit biru yang bersih sampai pikiran Anda jadi sejernih langit itu. Atau fokus ke ruang kosong di dalam gelas sampai kesadaran Anda mengisi ruang itu. Ini semua adalah cara-cara yang elegan banget buat melatih pikiran kita ngerasain keluasan yang tanpa batas. Oke, setelah kita jalan-jalan ke kedalaman batin terus gimana? Apa kita tinggal di sana aja?
Tentu aja enggak. Tujuannya adalah untuk membawa pengalaman ini balik lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini poin yang krusial banget ya. Pengalaman akan keheningan dan kesadaran murni ini bukan buat lari dari dunia. Justru sebaliknya, ini jadi fondasi baru, cara baru untuk berada dan berinteraksi dengan dunia, tapi dengan rasa tenang dan kejernihan yang lebih besar. Dan teks ini menutup pembahasannya dengan indah. Saat kita berhenti menganggap diri kita cuma sebatas tubuh atau pikiran ini, kita mulai merasakan bahwa kesadaran kita itu terhubung dengan segalanya. Dan dalam perasaan terhubung itulah, bukan dalam keterpisahan, kebahagiaan sejati itu ditemukan. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Di mana sih pusat dari segalanya? Setelah perjalanan singkat ini, mungkin jawabannya sudah mulai kelihatan ya. Pusat yang selama ini kita cari-cari di antara bintang-bintang, ternyata selalu ada di sini, di dalam diri, cuma menunggu untuk disadari.